Nganjuk nomor 2 Cimori Martin, Assalamualaikum warahmatullahi 3 wabarakatuh. Laura, 4 Teman-teman, Puspa, kami masih 5 Isko, Ponorogo 6 dalam Berliana, 7 Bupati Cup Widodari, Piala Bupati 8 Cup Sekar kontes kambing Arum, sawah, dan saat ini 9 Dewi Mentari, akan masuk 10 kelas betina. Mas Daliva, 11 Wiwi, 12 Primadani, 13 Kembang, 14 Berlian, 15 Gendis, 16 Preti, 17 Wulan, 18 Anggini, 19 Rejora, 20 Asmo Arum, 21 Gelang Mas, 22 Jeruk, 23 Madonna, 24 Gembrot, 25 Permaisuri, 26 Ratu Kayangan, 27 Widodari, 28 Jabrut, 29 Santi, 30 Hanami, 31 Jayanti. Silakan dibawa masuk. Teman-teman yang ingin tahu secara tim juri dimohon kehadirannya di pedok yang lainnya yang di panggilan Jepara, untuk ada tim juri cara menentukan kelas di kambing kontes. Ini udah pasti langsung lolos ini karena tinggi badannya udah di bawah kolong. Di kelas D terlalu tinggi. 18 langsung ya. Di dalam ya? Langsung lewat sudah kelihatan tingginya. Langsung. Kursitas suwen cilik langsung bablas ngae. Langsung. Sudah bisa dilihat bahwa tingginya di bawah skirt. Dicek sih kau mah. Dicek sih Pak. Kelas E yang sudah bisa dilihat dari fisiknya tidak perlu diskrut karena untuk mempercepat waktu. Kita mulai dengan penyampaian regulasi kontes yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Seni Budaya dari Himpunan Domba dan Kambing Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Andi Susanto. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Popek yang sudah bekerja keras, dan saya tahu persis perjuangannya sampai bisa dilaksanakan kegiatan kontes kambing seni PE Ras Kaligesing Bupati Kap Ponorogo 2022 ya. Selanjutnya kepada para peserta, semua peserta, teman-teman peternak, dan ini banyak yang masih dalam perjalanan juga ya. Selamat mengikuti kontes Ponorogo 2022. Selamat berkompetisi secara sehat dan fair play. Ya, siap ya? Siap untuk fair play ya? Seperti biasanya sebelum penilaian kita mulai, akan saya bacakan regulasi kontes HPDKI yang nantinya saya mohon untuk dipahami dan dicermati agar nanti bisa mengerti dan tidak salah paham ya. Yang pertama, ketentuan diskualifikasi ya. Seperti biasanya kambing yang didiskualifikasi adalah kambing yang merubah pola warna pada warna kambing dengan cara menyemir. Apabila nanti ditemukan dan terbukti perubahan pola warna dengan cara disemir, nanti akan kita lakukan diskualifikasi. Kemudian adanya cacat permanen seperti testis sanglir, kaki patah, tidak punya ambing, tidak punya gigi sama sekali, tidak punya tanduk sama sekali, dan mata buta ya. Kemudian kambing peserta yang mengikuti kelas di bawahnya, maksudnya akan dilakukan diskualifikasi di kelas di bawahnya ya. Misalkan kelas C ikut di D, otomatis di D didis, tapi diperbolehkan ikut sesuai kelasnya, yaitu kelas C misalkan. Kemudian ketentuan pengurangan nilai. Untuk pengurangan nilai ini kita ringkas hanya ada 4 poin ya. 1. Mata berair dan hidung berair karena pengaruh cuaca dalam perjalanan ya. Kemudian kaki pincang dan apabila terjadi benjolan pada lutut. Selanjutnya penyakit seperti gudeg, mastitis, dan lidah menjulur. Dan yang terakhir, kambing dalam kondisi diare, kembung, dan lesu ya. Jadi perlu diingat, yang kita nilai adalah pada saat kambing ada di tempat penilaian. Misalkan pada saat di pedok kambingnya normal-normal saja, saat di tempat penilaian kok mencret ya, otomatis akan kita lakukan pengurangan nilai ya. Mohon dipahami. Selanjutnya untuk kriteria penilaian, tetap kita mengacu pada 12 kriteria penilaian ya. Cuman dari hasil musyawarah kemarin di Kaligesing, musyawarah kita yang terbaru untuk penentuan regulasi, itu ada beberapa perubahan pada poin ya. Saya bacakan. Kepala nilai maksimal 10, telinga nilai maksimal 10, tanduk nilai maksimal 5, leher atau gelambir nilai maksimal 8, postur nilai maksimal 10, rambut nilai maksimal 8, kaki nilai maksimal 7, rewos atau jibrak nilai maksimal 10, ekor nilai maksimal 9, ambing atau testis nilai maksimal 5, pola warna nilai maksimal 8, dan yang terakhir keserasian dan keluasan nilai maksimal 10.
total ada 100 poin ya. Catatan untuk kelas E jantan dan betina, kriteria tanduk, leher dan gelambir rewos tidak dinilai ya, khusus kelas E. Jadi tanduk, leher, gelambir dan rewos tidak kita masukkan nilainya ya. Dan untuk kelas di atasnya sudah kita nilai pada 12 kriteria ya. Selanjutnya alur penilaian, dan ini ada yang mungkin kurang tahu atau mungkin belum tahu sama sekali. Nanti tetap ada 2 babak penilaian ya. Yang pertama pada babak seleksi seperti biasanya, tim juri akan melakukan seleksi di patok bawah ya. Ketentuannya ya, ini mohon diperhatikan agar nanti tidak salah paham ya. Ketentuannya peserta di bawah 15 ekor akan kita ambil 5 besar ya, 5 besar bukan 10 besar. Peserta di bawah 15 ekor ya. Peserta di atas 15 sampai 30 ekor akan kita ambil 10 besar ya. Kemudian peserta di atas 30 sampai 40 akan kita ambil 15 besar dulu, kemudian dikerucutkan menjadi 10. Dan yang terakhir, peserta di atas 40 ekor kita ambil 20 besar dulu, kemudian dikerucutkan menjadi 10 besar ya. Jadi kita benar-benar ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi peserta 50 sekian nggak langsung diambil 10, tapi 20 dulu ya, kemudian diambil 10. Nggak apa-apa, waktu agak lama, tapi hasilnya benar-benar maksimal dan akurat ya. Kemudian ini yang terbaru, jadi pengawas juri itu mempunyai hak bendera usulan ya, warnanya putih ya. Itu masing-masing kelas maksimal hak pengawas juri hanya 2 bendera. Tujuannya misalkan dirasa oleh pengawas juri ada kambing yang layak masuk 10 besar tapi tidak terpilih oleh juri, pengawas juri berhak menancapkan bendera usulan pada kambing yang dirasa layak tadi. Kemudian mekanismenya di voting, disejajarkan ya. Kemudian kambing yang terpilih oleh juri yang dirasa kurang layak menurut pengawas juri akan di voting dengan kambing yang dapat bendera usulan ya. Siapa yang voting tetap tim juri bawah ditambah 2 pengawas juri, tetap ganjil ya, karena voting harus ganjil itu ya. Jadi mohon dimaklumi. Kemudian untuk di babak seleksi di patok bawah itu penilaian mengacu pada materi kambing secara keseluruhan ya. Kemudian perawatan dan kesehatan, kemudian yang terakhir penampilan atau perform ya. Nah, setelah itu bagi yang 10 besar terpilih akan naik ke babak final di panggung 10 besar ini ya. Itu tetap seperti biasanya akan kita lakukan penilaian lebih detail di 12 kriteria ya. Dalam hal ini berarti bisa dipahami perolehan bendera di patok bawah tidak menjamin atau tidak bisa menjadi ukuran peringkat di panggung 10 besar ya. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya akan saya umumkan tim juri yang bertugas pada hari ini. Yang pertama saya sendiri Andi Susanto sebagai pengawas juri, kemudian dibantu dari Malang saya ya, dibantu Dr. Hewan Namung dari Banyuwangi sebagai pengawas juri 2 ya. Selanjutnya
untuk tim juri Saudara Andri Ragel dari Jombang, Mas Andri, ya. Kemudian Saudara Abdul Gofur dari Jember, Mas Gofur. Selanjutnya Saudara Badui dari Sleman dan Saudara Eko Citra dari Kulon Progo. Kemudian Saudara Handoyo dari Malang, dan yang terakhir kita impor juri dari luar pulau, Saudara Yanto Ebeng dari Lampung. Tepuk tangan, jauh-jauh mensupport kontes Ponorogo dari Lampung, Lampung Timur ya Mas. Ya, nah, demikian susunan tim juri. Kemudian nanti dibantu asisten pengamat juri Saudara Andri Susanto dari Jember. Naik Mas. Ya. Nah, kami tim juri sepakat dan berkomitmen untuk melakukan penilaian secara fair play, netral, dan objektif. Jadi kambing terbaik, tersehat dengan perawatan yang maksimal dan penampilan yang maksimal juga akan menjadi juara pada kontes hari ini, ya. Jadi kita tidak memandang kambing ini punya siapa, harganya berapa, lurinya apa, itu tidak menjadi acuan, ya. Tetap kambing terbaik, tersehat, tersiap, itu yang akan menjadi juara, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dipasang di barikade, dan jangan khawatir nanti kalau tidak dinilai bagaimana, jangan khawatir, setiap kambing akan dilihat kualitas sesuai standar SOP-nya. Oh, terima kasih. Yuk tepuk tangan yang meriah. Kelas E betina Open Contest KBP Ras Kaligese. Piala Bupati Ponorogo tahun 2022. Dan kami umumkan juga untuk rekan-rekan yang baru datang di lapangan Kodim, monggo kelas D juga bisa melakukan pendaftaran. Kelas D betina di jantan monggo, dan yang baru datang juga kelas E jantan yang belum registrasi, silakan bisa mendatangi meja pendaftaran panitia yang posisinya ada di depan pedok penjurian. Sekali lagi kami informasikan, monggo yang belum registrasi, panitia sudah menyiapkan tempat ada di depan pedok penjurian, dan monggo segera bisa merapat. Kita saksikan penilaian kelas E betina. Bagi yang belum tahu kelas E itu bagaimana, itu kelas E betina tinggi maksimal 60 cm. Jadi kelas E ini biasanya macam-macam, ada yang umur 2 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung performa masing-masing, tergantung kepada kesiapannya. Nanti jangan khawatir masalah penilaian, kita berusaha se-fair play mungkin, se-profesional mungkin. Terima kasih. Sukat Teki Farm Ponorogo, Samudra Etawa Farm Tulungagung, Etawa WF Light Farm Mojokerto, Mitra Etawa Farm Banyuwangi, Febrian Maulana Ponorogo, Febrian Maulana Farm Madiun, Aji Sinar Farm Ponorogo, Jabon Kembar Farm Ponorogo, Mendo Lembah Merapi Klaten,
Panser Farm Blitar, 2 Putra Farm Gresik, Raden Katong Farm Ponorogo, ada Lestari Farm Klaten, Soccer Mania Farm Lampung, Bala Farm Pacitan, ada Rumah Kambing Surabaya, Putra Rambah Farm Pacitan, Ali Rizky Farm Jepara, Arsya Jaya Farm Madiun, Lereng Semeru Farm Malang, Alfiano Farm Mojokerto, Etawano Kodono Ponorogo, Bagus Wijaya Farm Blitar, Hendra Farm Ponorogo, dan Loko Joyo Farm Klaten. Untuk kelas E, total peserta ada 35 ekor dan akan diseleksi 2 kali, diambil 15 ekor terlebih dahulu, kemudian akan diambil 10 besar terbaik yang akan naik ke panggung 10 besar.